Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang tafsir ayat dan hadis ekonomi yang berjudul Riba dan Bunga Bank. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Nurul Aisyah NIM 284, Ervina Aryaningrum 312, yang ketiga saya sendiri Naimah NIM 316, yang terakhir Putri Ayu Kusuma Wardani NIM 318. Riba adalah suatu tambahan atau bunga pada saat kita meminjam. Riba itu termasuk salah satu topik yang amat penting dalam kajian ekonomi Islam. Penting bukan hanya karena Al-Quran itu mengecamnya dengan sangat keras, tetapi lebih dari itu, dampak riba dapat menghancurkan sendi-sendi ekonomi bangsa dan umat. Riba sesungguhnya menjadi bagian dari tradisi bangsa Arab yang sudah berurat berakar. Tidak mudah untuk menghapusnya. Perlu pendekatan khusus. Demikianlah Al-Quran dalam menegaskan pengharaman riba tampaknya menempuh jalan istidraj atau berangsur-angsur atau bertahap. Akar-akar RBW yang menjadi sumber kata riba digunakan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Dari 20 itu, istilah riba digunakan 8 kali. Akar-akar RBW dalam Al-Quran memiliki makna tumbuh atau menyuburkan atau mengembangkan atau mengasuh dan menjadi besar dan banyak. Akar kata itu digunakan dalam dataran tinggi. Penggunaan tersebut tampak secara umum memiliki satu makna, yaitu bertambah dan arti kualitas dan kuantitas. Pada tahap pertama, Al-Quran menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada akhirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini dinyatakan Allah pada surat Ar-Rum yang artinya, dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Abdullah Said, seorang pemikir yang progresif tentang bunga bank, ketika mengomentari ayat di atas mengatakan, setelah merujuk perbedaan-perbedaan dalam harta kekayaan orang-orang pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu pada Quran surat Ar-Rum ayat 39, Al-Quran lalu memerintahkan umat Islam agar memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang yang memerlukan, termasuk para kerabat, orang-orang miskin, dan para musafir. Bentuk ini harus berdasarkan kedermawanan, bukan riba, sebab orang yang memberikan bantuan lewat dermalah yang akan memperoleh pahala berlipat di dunia dan di akhirat. Pada tahap pertama, Al-Quran menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada akhirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini dinyatakan Allah pada surat Ar-Rum yang artinya, dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Abdullah Said, seorang pemikir yang progresif tentang bunga bank, ketika mengomentari ayat di atas mengatakan, setelah merujuk perbedaan-perbedaan dalam harta kekayaan orang-orang pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu pada Quran surat Ar-Rum ayat 39, Al-Quran lalu memerintahkan umat Islam agar memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang yang memerlukan, termasuk para kerabat, orang-orang miskin, dan para musafir. Bentuk ini harus berdasarkan kedermawanan, bukan riba, sebab orang yang memberikan bantuan lewat dermalah yang akan memperoleh pahala berlipat di dunia dan di akhirat. Tahap kedua, Quran surat An-Nisa ayat 160 sampai 161 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fabidul minal ladina hadu haramna alaihim thayyibatin ukilat lahum wa bisadihim an sabilillahi kasyira wa ahdihim riba wa qad nuhu anhu wa aglihim amwalana sibil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adaban alima.
yang artinya, maka disebabkan kezoliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Menurut Mufasir Muhammad Asad dalam The Message of the Quran, dahulu setelah dibebaskan oleh Nabi Musa dari belenggu perbudakan Fir'aun, bangsa Yahudi beroleh berbagai kenikmatan hidup. Tetapi sesudah itu, terutama setelah Nabi Isa, bangsa Yahudi mengalami berbagai malapetaka dan kesengsaraan dalam sejarah mereka. Salah satu sebabnya adalah mereka suka menjalankan praktek riba dan memakan harta manusia secara batil. Padahal pekerjaan itu, seperti dikatakan Al-Quran, telah dilarang di dalam kitab mereka sendiri, yaitu kitab Taurat dan Zabur yang dikenal sebagai kitab perjanjian lama. Kalimat allazina hadu secara harfiah bermakna orang-orang yang kembali bertaubat, dan yang dimaksud adalah orang Yahudi. Penggunaan kata itu di sini setelah menekankan kezaliman mereka adalah untuk mengisyaratkan betapa besarnya kedurhakaan mereka. Tegasnya, pada ayat 160 di atas, Allah menginformasikan salah satu bentuk kezaliman orang Yahudi, yaitu menghalangi manusia dari jalan Allah. Sedangkan pada ayat selanjutnya, ayat 161, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebab lain yang membuat orang Yahudi dihukum mengharamkan sesuatu yang sebelumnya telah dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebabkan karena orang Yahudi memakan riba, sesuatu yang sangat tidak manusiawi dan terlarang. Melalui ayat ini, seolah Allah ingin mengingatkan kita untuk tidak melakukan dua hal. Pertama, menghalangi diri atau orang lain menuju jalan Allah. Kedua, memakan riba, sesuatu yang sangat dilarang dengan keras di dalam kitab suci. Jika dua hal ini dilakukan, maka Allah akan menghukum kita dengan hukuman yang tidak ringan. Tahap ketiga, Quran Surat Ali Imran ayat 130. Ayat selanjutnya yang terkait dengan riba telah diwahyukan di Madinah setelah perang Uhud dan hampir 11 tahun setelah pengancaman riba yang pertama di Mekah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Wahbah Al-Zuhaili di dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat periode ketiga yang berbicara tentang marahil tadarruj al-tashrifi tahrim al-riba, fase ketiga dalam proses pengharaman riba yang berlangsung secara gradual. Ayat ini malah menegaskan baik riba itu sedikit, sekitar 1% atau lebih dari itu, hukumnya haram. Bahkan pada Quran Surat Al-Baqarah yang merupakan ayat terakhir tentang haramnya riba, ditegaskan bahwa riba yang diharamkan itu menyangkut riba al-nasiyah dan juga riba al-fard. Penting ditegaskan, larangan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umat, baik secara pribadi ataupun dalam konteks berjamaah. Adapun riba al-fard diharamkan dalam rangka Sat al-Zariyat. Riba al-fard berpotensi akan mengiring pelakuannya untuk melakukan riba al-nasiyah. Setiap hard yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat adalah riba. Pada tahap ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Pada saat itu, 3 Hijriah, pengambilan bunga dengan jumlah yang besar banyak dilakukan orang Arab. Akibatnya, banyak masyarakat yang ekonominya lemah menjadi terzolimi.
Tahap keempat yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kullu kuffarin asim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Pada tahap ini Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ayat terakhir yang terkait dengan riba diwahyukan menjelang akhir masa kenabian Muhammad. Riwayat-riwayat yang terekam di dalam tafsir Tabari mengindikasikan tahun ke-8 Hijriah atau tahun 630 Masehi atau sesudahnya. Ada kesepakatan umum di kalangan mufassir bahwa ayat 275 sampai 278 adalah ayat-ayat yang terakhir yang diwahyukan terkait dengan pengharaman riba. Istilah riba yang digunakan dalam ayat-ayat ini tidak berbeda dengan penggunaannya pada ayat-ayat Al-Quran yang terlebih dahulu. Demikian menurut para mufassir generasi awal seperti Tabari, Zamakhsyari, dan Ibnu Katsir.
Tobari misalnya menafsirkan riba dalam ayat-ayat ini merujuk kepada ayat yang dipraktikkan pada zaman pra-Islam dengan mengatakan Allah telah mengharamkan riba yang merupakan jumlah yang ditambahkan bagi pokok modal si pemilik atas penangguhan jatuh tempo untuk debiturnya dan atas penangguhan pelunasan hutang. Ragam penafsiran riba. Apa sebenarnya yang disebut riba dalam konteks pengertian hukum Eropa itu? Dalam pengertian Belanda, Woker adalah bunga yang terlalu tinggi presentasinya. Istilah ini sudah berkonotasi negatif dan bersifat pejoratif. Dalam bahasa Belanda, woekeraar dikenakan kepada orang yang menjalankan pembungaan uang yang diumpamakan sebagai lintah darat. Tanaman parasit disebut woekerdi atau woekerplant, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah benalu, yakni tanaman yang tumbuh terlalu cepat dan karena ia merusak tanaman lain. Riba secara bahasa bermakna bertambah dan tumbuh, sedangkan menurut istilah riba dalam bahasa Inggris disebut usury, berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Kendati para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan riba, namun ada benang merah yang menghubungkannya, yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli atau hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat Islam. Ulama telah sepakat bahwa riba hukumnya haram. Hal ini ditunjukkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279 serta surat Ali Imran ayat 130. Sebenarnya dalam agama selain Islam pun, khususnya agama Samawi, riba tetap dilarang. Sampai abad ke-13, ketika kekuasaan kerajaan di Eropa masih dominan, riba dilarang oleh gereja dan hukum kanon. Akan tetapi pada akhir abad ke-13, pengaruh gereja ortodoks mulai melemah dan orang pun mulai berkompromi dengan riba. Bacon, seorang tokoh saat itu, menulis dalam buku Discourses on Usury, karena kebutuhannya manusia harus meminjam uang dan pada dasarnya manusia enggan hatinya untuk meminjamkan uang, kecuali dia akan menerima suatu manfaat dari pinjaman itu, maka bunga harus diperbolehkan. Kontekstualisasi ekonomi Islam. Persoalan bunga bank merupakan topik yang sering diperdebatkan. Pertanyaannya adalah, apakah bunga bank sama dengan riba? Seperti yang telah disebut di muka, para ulama telah sepakat bahwa riba hukumnya haram. Namun, apakah riba sama dengan bunga bank? Para ulama tampaknya berbeda pendapat. Bagi yang menyatakan sama, tentu akan menyatakan bunga bank itu haram. Bagi kelompok yang menyatakan berbeda, tentu akan menyatakan bahwa bunga bank itu tidak haram. Perbedaan dalam memandang hukum bunga bank bukan isu baru. Sejak lama topik ini menjadi perdebatan di kalangan pakar hukum Islam Indonesia. Namun, tetap saja tidak menemukan jalan keluar yang bisa diterima semua pihak. Kendati Kapra telah memberikan kesimpulan bahwa bunga sama dengan riba, namun tetap saja ada yang tidak sependapat. Untuk menyebut salah satu di antaranya adalah Muhammad Abduh. Baginya, riba yang diharamkan hanyalah riba yang adha'afan mudha'afah atau berlipat ganda. Abduh membolehkan menyimpan uang di bank dan mengambil bunganya. Dasarnya menurut Abduh adalah pertama,
maslahat mursalah. Yang kedua, tabungan di bank bisa mendorong perkembangan ekonomi. Dan yang ketiga, tabungan di bank disamakan dengan konsep kerjasama dalam Islam atau mudharabah dan musyarakah. Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekiawan telah membantah argumen-argumen tersebut. Menurut menjadikan darurat sebagai alasan pembenaran riba tidak tepat. Dalam usul fikih yang disebut darurat adalah suatu keadaan emergensi di mana jika seseorang tidak segera melakukan tindakan cepat, maka akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian. Jika demikian, pertanyaannya adalah apakah jika tidak menabung atau meminjam uang ke bank akan menjadikan perekonomian hancur sehingga manusia akan mengalami kesengsaraan? Pada intinya, riba sangat bertentangan secara langsung dengan semangat kooperatif yang ada dalam ajaran Islam. Orang yang kaya seharusnya memberikan hak-hak orang miskin dengan membayar zakat dan memberi sedekah sebagai tambahan dari zakat tersebut. Islam tidak mengizinkan kaum muslimin untuk menjadikan kekayaannya sebagai alat untuk menghisap darah orang-orang miskin. Maulana Maududi, seperti yang dikutip Mustaq Ahmad, menjelaskan kejahatan-kejahatan riba sebagai berikut. Yang pertama, riba akan meningkatkan rasa tamak, menimbulkan rasa kikir yang berlebihan dan mementingkan dirinya sendiri, keras hati, dan menjadi pemuja uang. Yang kedua, riba akan menimbulkan kebencian, permusuhan, dan bukan sikap simpatik dan korporasi. Yang ketiga, riba mendorong terjadinya penimbunan dan akumulasi kekayaan dan akan menghambat adanya investasi langsung dalam perdagangan. Jika ia melakukan investasi pun, maka itu akan dilakukan demi kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Yang keempat, riba akan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan karena kekayaan itu hanya berada di dalam tangan pemilik-pemilik modal. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.